dan tidak dibatasi dengan warna hitam, silahkan dia memakai warna apa saja, tetapi terpenuhi 8 syarat yang kita sebutkan tadi. Saya ulangi, syarat yang pertama, hendaknya menutupi seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, bukan perhiasan ya, pada zatnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya tebal, ya, bukan pakaian yang tipis. Kemudian yang keempat, hendaknya lebar, ya, dan tidak membentuk tidak membentuk tubuh. Kemudian yang kelima, hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai laki-laki. Kemudian yang keenam, tidak boleh menyerupai perempuan-perempuan kafir. Kemudian yang ketujuh, apa? Baik, sebelumnya ada tadi ya, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh memakai libas syuhrah. Ini 8 syarat harus terpenuhi pada pakaian. Dan kalau ingin membeli pakaian atau ingin membuat pakaian, menutup dan berhijab, harus memperhatikan 8 syarat ini. Kalau terpenuhi 8 syarat, silahkan dipakai. Ya, kalau tidak dipenuhi 8 syarat tersebut, wallahul musta'an. Kemudian kita lanjutkan dengan kiat yang keempat. Kiat yang keempat dalam menjaga kemuliaan diri bagi seorang muslimah. Kiat yang keempat adalah perempuan itu tinggal di rumah. Perempuan tinggal di rumah. Dan juga harus dia ketahui, dan penekanan dalam kiat keempat ini, dia harus mengetahui bahwa tinggalnya perempuan di dalam rumahnya itu adalah keharusan dalam syariat. Adalah keharusan dalam syariat. Ya. Asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang kita bacakan, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Di sini datang dengan kalimat pindah, datang dengan kalimat perintah, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah di rumah kalian. Karena itulah tinggalnya perempuan di rumah adalah azimatun syar'iyyah, adalah keharusan yang syar'i, dan tidak boleh keluar, ya, mereka keluar dari rumahnya tanpa keperluan yang syar'i. Karena itu keluarnya perempuan dari rumah itu hanya dibolehkan kalau keperluan yang darurat atau keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, karena itu datang ayat setelahnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, dan jangan mereka tabarruj, yang tabarruj jahiliyatil ula. Tabarruj itu salah satunya terlalu banyak keluar, ya, dengan berpakaian indah dan berharum-haruman dan seterusnya. Ya. Kemudian di ayat ini, wa qarna fi buyutikunna, dan juga diperintahkan kepada kaum mukminat di ayat surah Al-Ahzab ayat 34 juga dikatakan wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Ya, ingatlah kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Lagi-lagi digandengkan di rumah kalian. Bukan apa yang dibacakan di masjid dan seterusnya, tapi dibacakan di rumah kalian. Menunjukkan perempuan tempatnya di rumah. Kemudian dalam surat Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tukhrijuhunna min buyutihinna." Dan janganlah kalian keluarkan mereka, ya, dari rumah-rumah mereka. Jangan kalian keluarkan para perempuan itu dari rumah-rumah mereka. Ya. Maka seluruh dalil ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu tempatnya di rumah, dan boleh dia keluar dari rumah kalau ada suatu hal yang darurat atau suatu keperluan yang dibolehkan secara syariat. Ya. Dan dengan menjaga kiat ini akan tercapai berbagai macam maksud yang mulia dan maslahat yang besar di dalam syariah. Di antaranya, yang pertama akan menjaga, ya, apa-apa yang diharuskan secara fitrah dan keadaan manusia, ya, tentang harusnya adil
Ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwa Allah adil pada makhluknya. Karena itulah pekerjaan perempuan itu di dalam rumah dan pekerjaannya laki-laki di luar rumah. Ya. Pekerjaan perempuan di dalam rumah dan pekerjaan laki-laki di luar rumah. Kemudian maslahat yang kedua, dengan ini akan terbentuk mujtama Islam, akan terbentuk masyarakat Islam yang tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Perempuan punya masyarakat tersendiri, yaitu masyarakatnya dalam rumah, dan laki-laki mereka adalah di luar rumah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tinggalnya perempuan di rumahnya, menekuni tugas kehidupannya, ya, di rumah, ini akan memberikan, ya, perasaan tersendiri dan memberikan kecintaan kepadanya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dan menjalankan apa-apa yang diharuskan padanya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, ya, atau sebagai seorang yang bertanggung jawab atas rumah suaminya, ya. Menyiapkan makanan, minuman, ya, menyiapkan pakaian suami, kemudian mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, dan seterusnya. Ya. Karena itu dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Dan disebutkan juga, "Al-mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Dan perempuan itu penanggung jawab di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban akan pekerjaannya, akan dimintai pertanggungjawaban akan apa-apa yang dia lakukan. Ya. Kemudian dengan tinggalnya perempuan ini di rumah, itu adalah maksud dari tujuan syariat. Ya. Maksud dari tujuan syariat, ya, dan menjalankan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya dari salat wajib, ya, dan seterusnya. Dengan beradanya dia di rumah, dia komitmen untuk senantiasa mempelajari agamanya dengan baik, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, ya, dan memperbanyak hal-hal yang bermanfaat baginya daripada dia keluar, ya, dengan pakaian yang tidak syar'i, kemudian penuh dengan fitnah, karena memberi fitnah kepada orang lain dan seterusnya. Maka ini hendaknya dijaga, ya. Seluruh hal ini hendaknya dijaga. Dan untuk menjaga hal ini disebutkan bahwasanya di zaman Nabi itu ada jalan-jalan khusus untuk perempuan, ya, dan dibedakan antara mereka dengan laki-laki, ya. Dan ini semuanya adalah perkara yang diinginkan oleh syariat Islam untuk menjaga kemuliaan kaum mukminat. Kalau ada yang bertanya apa hukumnya kerja di luar bagi perempuan, ya, maka kita jawab bahwasanya kita jawab dengan fatwa yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitab beliau yang berjudul Tanbihat Al-Ahkam Takhtas bil Mu'minat halaman 11. Beliau berkata, kita tidak melarang, ya, perempuan itu bekerja di luar rumahnya apabila dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perempuan ini butuh untuk kerja atau masyarakatnya butuh kepada pekerjaannya karena tidak ada yang bisa melakukannya dari laki-laki. Ya. Misalnya di rumah sakit pasiennya ada perempuan, tidak mungkin disuruh rawat laki-laki. Ya. Maka perempuan juga. Ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya hal tersebut dia lakukan setelah dia melakukan kewajibannya di rumah. Dan kewajibannya di rumah itu adalah pekerjaan utamanya. Pekerjaan utamanya. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya pekerjaannya itu adalah pekerjaan seputar kewanitaan. Seperti mengajar wanita atau merawat perempuan yang sakit misalnya, ya.
dan syaratnya hendaknya jauh dari bercampur bauran dengan laki-laki. Kemudian syarat yang keempat, ya, syarat yang keempat itu tadi, hendaknya jauh dari bercampur baur dengan laki-laki. Jauh dari bercampur bauran dengan laki-laki. Itu 4 syarat disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Sekira itu kiat yang keempat, menjaga kemuliaan bagi seorang wanita, hendaknya dia banyak tinggal di rumah. Ya. Dan subhanallah, para wanita itu mempunyai semangat yang sangat tinggi. Kalau dilihat dalam biografi para perempuan yang menjadi para muhaddits, ya, perempuan yang menjadi ahli hadis, seperti Fatimah bintul Mundir, Mu'adah bin Abdurrahman, ya, kemudian Muawwid, siapa? Ya, kemudian bintul Muawwid, ya, itu semuanya ahli ibadah. Sampai-sampai salah seorang tabi'iyat, ya, pernah mengatakan kalimat-kalimat hikmah, ya. Ya, seperti Rubai' bintul Muawwid dalam biografinya dalam Syiar Alamin Nubala itu disebutkan suaminya meninggal di medan tempur. Kemudian anaknya juga yang hadir di situ semuanya meninggal, sisa dia sendiri. Maka datanglah para perempuan datang ke rumahnya. Ya. Katanya ketika perempuan itu datang, ya, katanya kalau kalian datang ke sini ingin memberi kabar gembira kepada saya, maka tidak apa-apa, selamat datang kepada kalian. Tapi kalau selain itu, maka silakan pergi. Ya. Kalau ingin memberi takziah, oh kasihan kamu ini atau ini, atau ingin menghibur, saya tidak sedih, justru gembira. Ya. Semua keluarga saya, anak-anak saya, ya mati dalam kebaikan. Dan dia juga yang berkata, saya merasa aneh melihat mata yang tidur di malam hari. Ya. Dan dia sudah tahu bahwa dia kelak tidak akan tidur di alam kubur. Ya. Ini menunjukkan tingginya semangat mereka untuk beribadah. Ya, maka para wanita juga mempunyai semangat yang sangat tinggi. Dan dengan ilmu mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang salihah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kiat yang kelima dalam menjaga kehormatan, hendaknya seorang perempuan mukminah muslimah mengetahui bahwa ikhtilaf itu adalah perkara yang diharamkan secara syar'i. Ikhtilaf adalah perkara yang diharamkan. Dia harus tahu perkara ini supaya dia jauhi. Ya. Menjauhi segala jenis ikhtilaf yang akan mengantarkannya kepada jurang kenistaan dan kehinaan. Ikhtilaf itu artinya bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Dan ikhtilaf ini diharamkan secara syariat. Dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhi mahram." Jangan sekali-sekali seorang lelaki berduaan dengan perempuan kecuali kalau ada mahramnya. Bahayanya ikhtilaf. Ya. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuha syaitan." Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. Karena itu Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Asy-Syaukani di dalam
Nailul Autar, bahwa campur bauran berkhalwat seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, itu hukumnya adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Haram menurut kesepakatan para ulama. Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Turuqul Al-Hikmiyah menyebutkan satu pasal khusus tentang bahayanya perempuan ikhtilaf, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tidaklah saya tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya pada laki-laki dari perempuan, dan beliau katakan bahwa pimpinan suatu negara itu dipertanggungjawabkan akan hal ini. Pimpinan negara boleh melarang perempuan yang terlalu banyak keluar, dia larang, tidak boleh keluar rumahnya, dipenjara dalam rumah. Dan boleh pimpinan negara merobek pakaian-pakaian mereka yang indah yang mereka pakai keluar. Ini semua disebutkan supaya jangan sampai mereka jatuh ke dalam perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan terjadinya fitnah. Dan demikian pula setelah kita ketahui tentang haramnya ikhtilaf, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf juga ada diharamkan. Dan dari hukum-hukum yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih, tidak boleh laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini sama dengannya perempuan berduaan dengan sopirnya, atau berduaan dengan pembantunya, atau berduaan dengan dokter yang bukan pada penyakit yang darurat, cuman pusing-pusing datang ke dokter berduaan. Ada mah berkunjung. Ada yang semisal dengan itu. Kalau darurat dan tidak ada lagi dokter lain kecuali dokter laki-laki dan penyakitnya berbahaya, tidak ada yang bisa mengobati kecuali laki-laki, darurat, namanya darurat. Ad-darurat tabihul mahdurat. Perkara yang darurat membolehkan apa-apa yang terlarang. Itu kalau darurat. Kalau mau mati saja di tengah di tengah padang pasir, tidak ada makanan kecuali babi, boleh makan babi itu. Karena darurat. Tapi ini bukan darurat, dan bukan penyakit yang berbahaya. Berduaan dengan dokter, buka-bukaan sana sini, bahkan ada dokter perempuan, dia pergi ke dokter laki-laki. Dan ini yang sangat menjengkelkan. Dan masalahnya bukan penyakit biasa, misalnya seperti ibu-ibu hamil. Ada dokter laki-laki, ada dokter perempuan. Oh, karena dokter laki-laki lebih baik, obatnya lebih mujarab. Padahal ada juga dokter perempuan. Ini semua dari keanehan. Kemudian di antara hukum yang terlarang, dilarang seorang perempuan safar tanpa mahram. Ini menunjukkan larang kerasnya ikhtilaf ini. Dan hadits-hadits mutawatir menunjukkan dilarangnya perempuan safar tanpa mahram. Kemudian dari dalil Al-Quran was Sunnah dilarang laki-laki melihat kepada perempuan dan perempuan melihat kepada laki-laki. Dan ketika terjadi ikhtilaf, bebas. Lihat saja. Yang mana kamu lihat? Begitu prinsipnya orang yang ikhtilaf. Kemudian juga di antara hukum-hukum yang ada, dilarang laki-laki masuk kepada perempuan walaupun laki-laki ini kerabatnya, keluarga dekatnya suami. Tidak boleh masuk kepadanya, melihatnya, duduk dengannya. Apalagi kalau duduk seperti itu, santai-santai, kemudian canda-canda sana sini, masuk saja tidak boleh. Kalau tidak ada suaminya, maka ini dari perkara yang dijaga oleh syariah. Kemudian juga di antara perkara yang diharamkan, dilarang laki-laki menyentuh tangan perempuan dan sebaliknya perempuan menyentuh tangan laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam hadis Ma'aqil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yata'ana ahadukum bimikhyatin fi ra'sihi min hadid, khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahilla lahu." Andai kata salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum di kepalanya, dalam satu riwayat dengan sisir dan menembus tulangnya, maka itu lebih ringan baginya daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, tidak halal baginya. Ini semuanya terjadi dalam ikhtilaf. Dengan santainya, ketika ketemu salam, dari mana kamu? Kok sudah lama tidak jumpa?
dengan santainya. Apalagi adat sekarang ini yang adat sangat kurang ajar dan menjijikkan sekali. Ya. Yang perempuan-perempuan sudah tidak tahu malu. Ya, kadang kalau ada perempuan yang tidak mempunyai pacar, sacanya itu ketinggalan zaman. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Dan ini adalah budaya yang sangat menjijikkan. Ya. Karena akan mengantar kepada berbagai macam bentuk perzinahan dan perkara-perkara yang tidak baik dalam sisi sosial. Masyarakat saja tidak baik. Ya. Kalau ada orang tabrakan, ya, maka pusing itu ibunya, dikawinkan bagaimana? Ya. Cerita tabrakan dan seterusnya. Ya. Dan perkara-perkara lainnya yang harusnya perempuan itu menjaga diri, tetapi sangat disayangkan banyak dari mereka tidak mempunyai rasa malu. Ya. Kadang di depan orang peluk-pelukan atau di atas kendaraan, ya, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan kurangnya atau tidak adanya rasa malu dan kurangnya tidak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu tentang bagaimana syariat mengatur seluruh perkara ini. Kemudian di antara hukum juga disebutkan tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki, ya, dan laki-laki menyerupai perempuan, ya. Maka tidak boleh bercampur baur, ya, dan seterusnya. Kemudian di antara hal-hal itu, ya, kita lihat bagaimana penjagaan syariah. Ya, perempuan disunnahkan atau kewajiban mereka atau perempuan tidak diwajibkan atasnya salat berjamaah dan dijadikan salatnya perempuan di rumahnya itu lebih utama daripada salatnya dia di masjidnya. Bahkan salatnya perempuan di rumahnya lebih utama daripada salatnya di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram. Ya. Kira-kira harusannya seorang perempuan tinggal di rumah, ya, jangan keluar ikhtilat sana sini campur baur, ya, dengan laki-laki. Wallahul musta'an. Kemudian demikian pula, ya, dijatuhkan tidak diwajibkan Jumat atas mereka dan perempuan tidak diizinkan untuk keluar masjid kecuali dengan syarat-syarat. Ya, perempuan itu dalam syariah boleh keluar masjid dengan ketentuan. Yang pertama, aman dari fitnah. Ya. Apakah fitnah itu bercangkut atau berkaitan dengan orang lain atau terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, ya, bolehnya dia keluar dengan masjid dengan syarat, ya, tidak terjadi suatu larangan secara syar'i ketika dia hadir. Kemudian yang ketiga, ya, tidak boleh dia berdesak-desakan dengan laki-laki di jalan atau ketika berada di masjid. Ini 3 syarat. Kemudian syarat yang keempat, ya, hendaknya dia keluar dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Ya, syarat yang kelima, dia keluar dalam keadaan berhijab sempurna, tidak mutabarrijah. Ya. Kemudian yang keenam, harus ada pintu khusus untuk perempuan di masjid. Kemudian yang ketujuh, safnya perempuan hendaknya di paling belakang. Ya. Kemudian yang kedelapan, ditetapkan dalam syariat bahwa safnya perempuan yang paling jelek, ya, itu kalau dia berada di depan. Ya. Kalau dia berada di depan. Ya, kemudian syarat yang ke-10, hendaknya perempuan keluar dari masjid sebelum laki-laki keluar. Jadi begitu laki-laki imamnya sudah salam, perempuan harus segera kabur. Ya, segera pulang. Ya, sebagaimana Nabi SAW dalam hadits Ummi Salamah dalam Sahih Bukhari, beliau kalau habis salat, beliau diam sejenak, membaca astagfirullah, ya, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu balik. Itu faedahnya apa? Kata Ummu Salamah, kami melihat faedahnya supaya kami dibiarkan keluar, para wanita keluar langsung. Ya. Beliau duduk dan para sahabatnya dilarang untuk keluar sebelum Nabi balik. Ya. Itu juga faedahnya itu supaya jangan papasan dengan perempuan di luar. Maka hendaknya mereka pulang sebelum laki-laki pulang dan seterusnya. Iya. Dan banyak lagi hukum-hukum yang seputar dengan itu, dan semuanya ini menunjukkan tentang bahayanya ikhtilaf. Karena itulah kiat yang kelima yang harus dijaga oleh seorang mukminah, hendaknya dia mengetahui bahwa ikhtilaf adalah perkara yang diharamkan dan bahayanya besar bagi mereka sebagai perempuan dan bagi laki-laki dan bagi masyarakat secara umum. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan nanti setelah makan siang insyaallah taala.
Ada ya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kiat yang ke-6 dalam menjaga kemuliaan diri bagi seorang muslimah adalah mengetahui bahwa at-tabarruj was-sufur merupakan dua perkara yang diharamkan dalam syariah. As-sufur itu artinya membuka wajah. Itu as-sufur. Kalau at-tabarruj itu artinya menampakkan sesuatu dari badannya dan perhiasannya. Maka tabarruj itu lebih umum daripada sufur. Dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' di kalangan para ulama, kesepakatan di kalangan para ulama menunjukkan tentang haramnya tabarruj. Kata Imam As-Sunani di dalam hasyiyah beliau terhadap Daw'in Nahar yang berjudul Minhatul Ghaffar, telah sepakat kaum muslimin tentang haramnya at-tabarruj. Dan juga dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' amali menunjukkan tentang haramnya perempuan menampakkan wajahnya, yaitu membuka wajahnya. Dan syariatul Islam telah mengharamkan at-tabarrud dan as-sufur sebagaimana yang telah disebutkan dalil-dalil tentang kewajiban hijab, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah mereka para perempuan tabarruj dengan tabarrujnya perempuan jahiliyah yang pertama. Jahiliyah di zaman dulu. Dan juga di ayat yang lain, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihin junahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin lizina. Dan para perempuan tua yang tidak mengharapkan nikah lagi, maka tidak apa-apa mereka membuka wajah dan telapak tangannya dengan tidak tabarruj, dengan perhiasan. Maka seluruh dalil ini menunjukkan tentang haramnya tabarruj. Ya, dan tabarruj itu terdapat pada beberapa macam perkara. Yang pertama, tabarruj kadang dengan melepaskan jilbab, melepaskan hijab. Dan perempuan menampakkan sesuatu dari badannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua,
keadaan tabarruj itu, yaitu perempuan menampakkan sesuatu dari perhiasannya, seperti pakaiannya, abaahnya. Ya. Kalau dia memakai pakaian luar, misalnya abaah, atau memakai jilbab yang bercorak dan penuh dengan hiasan, maka ini juga tabarruj namanya. Demikian pula tabarruj, ya, perempuan kalau dia berjalan dengan jalan yang penuh dengan fitnah, atau jalan yang sengaja dibuat sedemikian rupa, ya, sehingga menimbulkan fitnah, maka ini juga tergolong tabarruj. Demikian pula tabarruj memukulkan kaki supaya menampakkan kakinya dengan keras supaya kedengaran perhiasan yang tersembunyi di kakinya. Dan juga tabarruj kadang dengan yang kelima sekarang, ya. Yang kelima, tabarruj juga kadang dengan perempuan itu melemah lembutkan suaranya. Melemah lembutkan suaranya. Yang keenam, tabarruj juga kadang dengan ikhtilaf dengan laki-laki, ya, dan bersentuhannya laki-laki dan perempuan ketika berjabat tangan, atau ketika berdesa-desakan di kendaraan atau tempat berlalu yang sempit, ya, dan seterusnya. Itu semua masuk dalam kategori tabarruj, ya. Dan tabarruj itu sekali lagi adalah perkara yang diharamkan dan masuk ke dalam ancaman hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah disebutkan lafaznya tadi, dan saya baca di sini dengan lafaz yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas." Pertama adalah, kata beliau, ada dua golongan dari penduduk neraka yang saya tidak pernah melihatnya. Yang pertama, satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor kerbau. Mereka memukulkan manusia dengannya. Kemudian yang kedua, wanisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat. Dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, ma'ilat. Kemudian kalau jalannya lenggak-lenggok, ya, mumilat, ya, dan membuat orang condong. Ru'usuhunna ka'asnabil bukh. Kepala-kepala mereka bagikan punuh unta. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Dan baunya itu dicium dari jarak begini dan begini, yaitu jarak yang sangat panjang. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan, ya, juga dalam berjalan bisa terhitung tabarruj, ya. Walaupun asal berjalannya perempuan itu, ya, adalah suatu hal yang dikenal, mereka jalan dengan lemah lembut. Akan tetapi, ya, hendaknya pada saat dia berjalan, ya, supaya tidak menimbulkan fitnah, maka berjalan dengan jalan yang tidak lenggak-lenggok atau jalan yang bisa menimbulkan fitnah, ya, dan seterusnya. Dan di sini kita lihat bagaimana nas sangat keras dalam hadis ini dan ancaman yang sangat keras, dan ini masuk di dalamnya tabarruj, ikhtilaf, orang yang berpakaian dan tidak menutup auratnya, ya, dan seterusnya. Dan semuanya ini terhitung dosa besar, wallahul musta'an. Iya. Dan di sebelah jangan terlalu ribut, ya. Jangan terlalu ribut. Kemudian kiat yang ketujuh, di dalam menjaga kemuliaan bagi seorang muslimah,
adalah seorang muslim harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan zina. Telah mengharamkan zina dan mengharapkan sebab-sebab yang bisa mengantar kepada perzinahan. Ini adalah poin yang sangat penting. Dan ini tidak hanya diketahui oleh seorang akhwat saja atau seorang muslimah, tapi seorang muslim, ya, laki-laki dari kaum muslimin juga harus mengetahui hal ini, bahwa Allah telah mengharamkan zina dan telah mengharamkan sebab-sebab yang bisa mengantar kepada perzinahan. Ini kaidah dalam syariah, ya, bahwa kalau Allah telah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan sebab-sebabnya, mengharamkan sebab-sebab, jalan-jalan, wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan itu. Ya. Dan ini sebagai ketegasan dari haramnya dan menjaga jangan sampai jatuh ke dalam perkara yang diharamkan ini. Karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang sangat jelek, jalan yang sangat buruk. Ya. Lihat ya, digambarkan dia adalah suatu kekejian. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang apa, ada seorang anak muda berkata kepadanya, ya Rasulullah, saya ingin berzina. Ya. Terus terang dia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa kamu dengannya? Katanya, saya ingin berzina ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata dengannya, apakah kamu suka melakukan perbuatan tersebut dengan ibumu? Katanya, la wallah ya Rasulullah, demi Allah saya tidak suka. Ya, katanya, dan seluruh manusia tidak ada yang suka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tanya lagi, sukakah kamu lakukan zina itu dengan saudara perempuanmu? Katanya, tidak demi Allah ya Rasulullah. Katanya, dan tidak seorang manusia pun yang suka melakukannya. Kalau ada manusia yang melakukannya sekarang ini, artinya bukan manusia lagi. Ya. Kalau menurut pengertian hadis ini. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya lagi, sukakah kamu melakukan hal tersebut dengan bibimu? Ya, katanya, saya tidak suka ya Rasulullah. Kata Nabi, dan tidak seorang manusia pun yang suka. Kemudian akhirnya anak muda ini sadar, ya, dan Nabi mengibaratkan zina itu seperti itu, seakan-akan melakukannya bersama ibu, saudara, dan seterusnya, sangat keji sekali. Ya. Dan perbuatan yang sangat jelek. Maka anak muda ini pun berkata, saya tidak suka ya Rasulullah. Ya, dan akhirnya ia pun sadar dan Nabi mendoakannya, ya, Allahumma tahhir qalbah, ya Allah sucikan hatinya, ya, dan kuatkanlah dia. Semenjak itu anak muda ini tidak pernah lagi berpaling kepada perkara-perkara yang seperti itu. Maka seorang, ya, harus mengetahui tentang haramnya zina, bahwa ini adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat jelek. Lihat di sini dalam ayat ditakbir wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina. Diibaratkan dengan kalimat jangan dekati. Belum melakukan ini, mendekati saja, mendekati itu sudah terlarang. Apalagi melakukannya, ini menunjukkan larangan yang sangat keras. Wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati zina. Ya. Dan di dalam surah An-Nur, subhanallah, kalau kita perhatikan surah An-Nur dari ayat pertama sampai ayat 33, akan didapatkan di situ, ya, 14 apa? Wasilah menjaga diri dari perzinahan. Ya. Disebutkan 14 perkara yang menjaga dari perbuatan zina ini. Bayangkan, kita perhatikan, membaca surah Nur dari ayat 1 sampai ayat 33, perhatikan dengan seksama
ya, akan melihat bagaimana ijazul Quran, menakjubkannya Al-Quran, dan bagaimana Allah menguraikan tentang jeleknya perkara ini. Ya. Situ disebutkan tentang orang yang zina. Orang yang zina itu, ya, dicambuk 100 kali. Ya. Maka ini faedah yang pertama yang muncul. Penjagaan yang pertama yaitu membersihkan, ya, tukang-tukang zina dengan hukuman had. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bersihnya, ya, atau tidak boleh nikah dengan perempuan pezina atau laki-laki pezina kecuali setelah mengetahui tobatnya dan dia jujur dalam bertobat. Ya. Mengetahui tobatnya apabila sudah kelihatan, ya, baik dan tidak pernah melakukan lagi, ya, dan mengetahui kejujurannya pun demikian. Ya. Itu disebutkan juga dalam ayat Al-Quran. Ya, diperhatikan saya itu, ya, dibaca. Saya akan sebutkan poin-poin ini. Ini penjagaan zina dengan al-fi'il, dengan pekerjaan. Betul-betul dibersihkan, diberikan had. Kemudian yang ketiga, ya, membersihkan lisan. Sebutkan dalam ayat itu pembersihan lisan dari menuduh manusia dengan perbuatan zina, dengan tuduhan yang tidak baik. Ya, maka ini diberikan juga hukuman. Kemudian yang keempat, ya, bagi orang yang memperhatikan ayat-ayat itu, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, bahwa lisan suami itu harus bersih dari menuduh istrinya dengan perbuatan zina tanpa bukti. Tidak boleh menuduh tanpa bukti. Ya, kalau dia tidak punya bukti dan dia tetap menuduh, maka terjadi li'an, saling melaknat. Ya. Saling melaknat. Bagaimana itu saling melaknat? Ya, saling melaknat yaitu seorang istri atau seorang suami kalau melihat istrinya berzina, kemudian tidak ada yang menyaksikannya, atau dia tidak punya syahid, dia tidak punya saksi, maka dalam syariat Rasulullah SAW diadakan li'an, diadakan saling laknat. Bagaimana saling laknat itu? Ya, laki-lakinya datang, kemudian dia bersumpah, ya, 4 kali, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima kalinya dia tambah, kalau saya dusta maka saya termasuk orang-orang yang dilaknat. Ya. Kalau istrinya mengakui setelah sumpah itu, maka sudah vonis jatuh kepada istrinya. Dan kalau istrinya ingin menolak, maka dia juga harus sumpah 4 kali bahwa itu dusta. Dan yang kelima kalinya dia sumpah, kalau suaminya benar, maka kemurkaan Allah atas dirinya ditimpahkan. Kalau dua-duanya tidak ada saling mengaku, maka keduanya dipisahkan untuk selama-lamanya. Tidak boleh kembali selama-lamanya. Ya. Kalau cerai talak 3 misalnya, ya, itu boleh kembali lagi setelah perempuan itu nikah. Kalau mau kembali lagi boleh. Tapi ini tidak boleh kembali selama-lamanya. Ini li'an. Itu disebut dalam ayat ke-5 atau ke-4 dalam surah Nur. Kemudian disebutkan juga dalam ayat itu bagaimana Allah membersihkan jiwa-jiwa kaum mukminin. Ya, jangan sampai menuduh yang jelek kepada seorang muslim, menuduh berbuat perbuatan yang keji. Dan ini pada kisahnya Aisyah, di mana orang-orang menuduh, ya, orang-orang munafikin menuduhnya dengan perbuatan yang tidak baik. Ya. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Quran Aisyah lepas dari perbuatan itu. Ya. Dan menunjukkan sucinya, ya, beliau radhiyallahu taala anha. Ya, dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut atau tidak ada yang menuduhkan lagi setelah itu kepada istri Nabi kecuali orang-orang munafik atau orang-orang Syiah yang ada sekarang. Ya, dan mereka kalau menuduh Aisyah melakukan perbuatan itu, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Sebab artinya dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran tegas yang menunjukkan tentang haramnya atau tentang